Oke, ini kondisi layar begini jadi bisa lihat ya. Shalom. Oke. Ya, shalom. Selamat sore. Coba maju. Kamu duduk agak dekat sini saja lah. Taruh kursi agak depan sedikit supaya. Daftar hadir semua sudah ada ya. Sebentar ingat sebelum bubar itu daftar hadir itu penting. Dekat sini apa? Kesini saja supaya bisa lihat di. Untuk mengharap bagaimana? Kalian bisa lihat ini atau tidak? Bisa lihat. Apa itu? Oke. Coba agak bikin say sedikit sob. Baik, shalom, selamat siang untuk semuanya. Kita hari ini mau belajar bersama-sama dari mata kuliah okultisme untuk mahasiswa gabungan PAK Teologi semester 5 ya. Semester 5. Baik, Angel berdoa untuk kita mulai kelas kita. Ya, buka dulu 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8, ayat dasar kita untuk belajar tentang okultisme. Satu Petrus 5 ayat 8. Silakan baca 1 Petrus 5 ayat 8. Ya, baik, selamat siang, selamat kita masuk dalam mata kuliah kita untuk semester ganjil ya. Semester ganjil, gabungan PAK dan teologi untuk yang semester 5. Puji Tuhan, konfirmasi untuk PAK berapa orang? PAK ada 3 orang, teologi ada 2 orang. Jadi keseluruhannya jadi 5 orang. Marlene itu sudah waktu lalu sudah ikut mata kuliah okultisme. Baik, hari ini kita belajar bersama-sama tentang mata kuliah yang khusus, satu mata kuliah yang harus dipahami, harus diketahui oleh setiap orang, bukan saja mahasiswa, tapi semua orang percaya harus memahami hal ini, karena seperti firman Tuhan tadi katakan dalam 1 Petrus 5 ayat 8, bahwa iblis digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum ya, yang berjalan ke sana kemari untuk mencari bukan mangsa, mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, dalam kaitannya dengan itu, saya mengajak kita untuk belajar bersama-sama tentang okultisme. Tetapi hari ini kita hanya akan belajar pengenalan dasar ya, tentang pengertian okultisme. Itu kita mulai dari itu. Tolong lihat diktat yang di tangan saudara-saudara. Tolong diperhatikan di sana diktatnya.
Tunggu sebentar ya. Oke. Okultisme. Jadi hari ini kita perhatikan di sini, kita belajar apa itu okultisme. Secara etimologis, okultisme berasal dari bahasa Latin, yaitu occultus, yang artinya apa? Tersembunyi, rahasia, gaib atau goib, misterius, dan kegelapan. Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, okultisme adalah kepercayaan kepada sesuatu atau kekuatan gaib yang dapat dikuasai manusia. Jadi okultisme ini artinya tersembunyi, artinya rahasia, goib. Karena dia tersembunyi dan rahasia, maka manusia kadang-kadang memanfaatkan okultisme ini untuk kepentingan mereka sendiri. Perlu dipahami bahwa kita ada di tengah-tengah dunia, di mana ada dua kuasa besar yang seolah-olah tarik-menarik satu dengan yang saling menyerang satu dengan yang lain, yaitu kuasa Tuhan dan kuasa iblis, kuasa setan. Nah, berkaitan dengan okultisme ini, ya, berkaitan dengan okultisme ini, perhatikan di sini tentang yang tersembunyi, yang rahasia, yang gaib, yang misterius, yang kegelapan. Maka di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat 20, itu perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Artinya perjuangan kita ini bukan melawan manusia secara fisik. Jadi kalau bicara tentang okultisme, itu berarti berbicara tentang kita sedang diperhadapkan dengan satu kuasa roh, dunia roh, suatu kuasa yang tidak kelihatan, suatu kuasa yang goib, suatu kuasa yang tersembunyi, suatu kuasa yang tidak dapat disaksikan oleh mata jasmani. Walaupun terkadang-kadang dia menyatakan dirinya. Jadi bicara tentang okultisme artinya bicara tentang sesuatu yang rahasia, sesuatu yang goib. Kepercayaan kepada sesuatu atau kekuatan goib yang dapat dikuasai manusia. Jadi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, okultisme adalah kepercayaan, aliran kepercayaan kepada sesuatu kekuatan gaib, sesuatu kekuatan yang di luar daripada diri manusia, satu kekuatan supernatural. Jadi kalau fisik itu, daging itu adalah suatu kekuatan yang natural, yang biasa. Tapi bicara tentang supernatural, berarti berbicara tentang sesuatu yang di luar daripada biasanya. Sesuatu yang tidak bisa dijangkau secara fisik. Sesuatu yang tidak bisa dianulir secara jasmani. Nah, manusia banyak yang terjerembab, manusia banyak yang terjebak di dalam arus okultisme ini. Kita perhatikan selanjutnya. Okultisme dibagi atas dua bagian besar menurut Alkitab. Bagian yang pertama namanya ilmu tenung. Ilmu tenung artinya yang memberikan pengetahuan tentang manusia, kejadian dan keadaan melalui cara-cara supra alami. Bagian ini lebih lunak, tipenya ini lebih lunak nih. Contohnya tahyul, ramalan astrologi, spiritisme, astromantik, kromansi dan geomansi. Ya, daripada saudara kembarnya. Ya. Jadi ilmu tenung di sini adalah ilmu yang berusaha untuk menerawang satu kejadian melalui satu cara yang supra alami gitu. Ada tanda misalnya gelas jatuh. Oh, ini gelas jatuh, orang berpikiran apa? Kalau kamu pegang gelas lalu tiba-tiba gelas jatuh dan pecah, apa yang ada di pikiran kamu? Menurut pemahaman ada sesuatu yang akan terjadi. Terjadi tidak? Kadang terjadi, karena ketika kita percaya bahwa terjadi,
maka disitulah iblis akan bekerja untuk menghadirkan apa yang kita sudah katakan. Jadi gelas jatuh pecah, tangan gatal, tangan sebelah gatal, jadi dapat uang begitu ya. Kalau tangan gatal dapat uang. Terus orang yang kaskado koreng gatal dari kepala sampai kaki, kenapa tidak pernah kaya raya? Nah ini tahyul ini. Ya. Ramalan astrologi atau bintang, ramalan masa depan. Sekarang sudah di HP sebanyak toh. Sekarang di handphone itu sudah banyak. Ya. Astrologi, membaca bintang, mengecek kehidupan di tahun 2025. Ya. Tapi ini tipuan belaka. Karena saya pernah coba satu kali. Pernah saya coba yang ada di handphone itu. Dan di situ apa dia bilang? Markus Maukari berdasarkan namamu tahun 2025 kau akan dapat istri yang cantik dan anak 10. Padahal saya sudah menikah. Padahal saya sudah punya anak. Ternyata si astrolog ini tidak bisa membaca masa depan saya. Tapi orang banyak lari ke sana, ke dukun, untuk cari tahu masa depan. Ini ilmu tenung. Ya. Spiritisme, sinkritisme, campur aduk. Oleh karena itu kita perlu berhati-hati. Jadi ilmu tenung ini dia bagian dari okultisme bagian pertama yang memberikan semacam pengetahuan kepada manusia. Berarti ilmu tenung ini dia beda tipis dengan karunia penglihatan. Ya. Yang doa penglihatan dan bisa melihat masa depan. Makanya Alkitab bilang ujilah segala roh. Ujilah segala roh. Jangan-jangan bukan dari Tuhan, tapi dari tenung, dari setan. Sehingga itu dapat dipercaya. Ada tanda-tanda yang terjadi, kejadian yang terjadi. Misalkan contoh dulu nenek saya meninggal. Lalu kemudian malam hari datang tikus masuk di kamar nenek saya. Lalu kami pukul tikus itu, kami usir. Terus saya digampar mama saya. Mama tempeleng saya dan bilang, kenapa pukul tikus? Itu nenek yang datang ambil kain sisa. Masa nenek saya tikus? Setuju tidak kalau dibilang nenek kamu tikus? Tapi karena ini sudah terpola dengan tahyul. Jadi kalau orang meninggal habis, besok malam kalau tengah malam datang kucing di kamar, atau datang anjing dalam kamar, atau datang tikus dalam kamar, itu berarti dia roh yang kembali di dalam kamar untuk ambil kain sisa, atau datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Ini tipuan-tipuan setan. Ini yang disebut ilmu tenung. Jadi itu okultisme ya. Dibagi atas dua bagian besar menurut Alkitab. Yang pertama disebut ilmu tenung. Kita perhatikan lagi. Yang kedua ilmu sihir atau meramal. Apa dibilang? Yang menggunakan berbagai sarana untuk mempengaruhi panca indera jasmani. Contoh obat bius, ramuan, pelet, santet, guna-guna, jimat, mantra, ilmu gaib, tenaga dalam, dan beberapa jenis aliran musik seperti metal, rock, dan lain-lain yang satanisme atau demonistis. Penggagas utama atau tokoh intelektual dari okultisme adalah iblis dan para setan. Itu Yohanes 8 ayat 44. Itu iblis bapa segala dusta. Kisah para Rasul 10 ayat 4 sampai 10. 2 Tesalonika 2 ayat 9. Jadi perhatikan dengan baik. Ilmu sihir, dia menggunakan berbagai sarana untuk mempengaruhi panca indera jasmani. Contoh obat bius, ramuan, pelet, santet, guna-guna, swangi. Nah, Angel, apa yang kamu tahu tentang ilmu sihir? Yang tentang pelet, santet, pernah alami atau pernah lihat? Pernah alami disantet orang. Ada yang suka dengan kamu, lalu kamu tolak, dia pakai santet. Begitu. Akhirnya kami malam tidak bisa tidur. Santet ya. Siapa lagi namanya? Vita. Pernah mengalami hal aneh-aneh?
Pernah kena ilmu gaib, pernah kena pelet, pernah santet, kena santet. Siapa-siapa yang baru-baru pelayanan ke Timur? Apa pengalaman di sana? Dapat serangan. Serangan apa? Jimat ya, santet, guna-guna. Dalam bentuk apa waktu itu? Ilmu apa itu? Dia datang dalam wujud apa? Dalam bentuk lebah terus, apa lagi? Tokek ya? Tokek itu datang. Lalu ada orang mulai-mulai. Nah, apa yang kamu lakukan pada waktu itu? Setelah kamu tahu bahwa itulah ilmu sihir, itulah santet, guna-guna, jimat, mantra yang berusaha untuk mengganggu jalannya kebaktian. Ya kan? Jadi ilmu sihir ini dia bertujuan untuk apa? Dia bertujuan untuk satu, mengacaukan ibadah, merusak atau mengganggu jiwa manusia yang lain. Jadi kadang-kadang orang bangun rumah bagus, orang cari jimat, dan cari pelet, cari santet, cari guna-guna untuk menyusahkan orang lain. Jadi orang-orang tipe model begini adalah orang-orang yang senang lihat orang susah dan susah lihat orang senang. Jadi mereka akan berusaha untuk menggunakan berbagai cara, entah mereka pakai bayaran atau bagaimana, yang penting bisa menggunakan ilmu gaib untuk menghancurkan orang lain. Jadi tadi yang pertama ilmu apa? Ilmu tenung. Yang kedua ilmu sihir atau meramal. Dia menggunakan apa? Panca indera jasmani. Jadi ada ramuan-ramuan yang dipersiapkan khusus, dan kalau orang itu minum ramuan, dia bisa kebalah terhadap segala sesuatu, atau dia mempunyai daya tarik tersendiri, atau pasang susuk. Ya, dia tidak cantik, tapi karena pakai susuk jadi cantik. Jadi auranya itu membahana, mempesona para laki-laki. Sehingga laki-laki buaya darat hidung belang itu semuanya terkena ilmu pelet, ilmu santet. Pernah nonton santet yang Bapak putar waktu lalu? Pernah? Belum ya? Tentang santet, perang santet. Pernah nonton? Nanti kita pertemuan berikut kita akan nonton perang santet. Dengan tugas adalah ketika kamu nonton perang santet selesai, langsung ambil kesimpulan. Ya. Jadi rupanya ilmu sihir juga tidak hanya pelet santet saja, tetapi tidak juga jimat-jimat saja, tidak saja ilmu gaib, tidak saja tenaga dalam, tetapi juga beberapa aliran musik, metal dan rock itu juga ya berbau satanisme. Nah, yang biasa begini tuh. Yeah. Nah, ini kan lambang setan. Maka kalau tidak tahu, nah jangan tahu. Hati-hati, ya. Musik-musik rock, ya tertentu itu memang. Makanya kamu lihat itu orang Barat menyanyi musik rock dorang itu, lihat di kamus bahasa Inggris, cari penterjemahan. Ya, seperti Madonna, Michael Jackson. Itu berbau mistik. Jadi setiap orang ikut konser-konser mereka itu ada yang sampai pingsan, ya, ada yang histeris, ada yang kesurupan, gitu. Jadi hati-hati dalam mendengarkan musik. Kalau cinta LDR dia punya obat video call, nah, itu dia lain cerita lagi, ya. Apa yang kalian tahu tentang musik? Kalian tahu tidak ada beberapa jenis musik yang ketika kamu dengar itu rasanya kayak apa, Bu? Ada sesuatu yang beda. Apalagi nyanyi. Itu berbahaya. Jadi ini okultisme yang kedua, ilmu sihir. Yang ketiga,
Pengertian okultisme menurut beberapa ahli. Menurut Dr. Ginting, okultisme berasal dari istilah okult yang artinya gelap, misteri, tersembunyi. Sedangkan isme adalah ajaran. Jadi okultisme adalah pengetahuan tentang kegelapan, tentang penguasa kegelapan. Jadi belajar okultisme belajar tentang penguasa kegelapan. Jadi bersyukur bahwa kamu akan turun ke dalam pelayanan. Jadi beberapa yang kemarin pergi pelayanan dan sudah mengalami hal itu, ya ada contoh besar ya. Contoh yang sudah dapat kemarin itu jadi pengalaman menarik, pelajaran menarik. Maka kamu sebagai mahasiswa harus tahu tentang okultisme ini. Karena nanti kamu turun ke dalam di pelayanan, ini yang akan kamu hadapi. Bukan orang gila saja, tetapi ada saja ya, manusia ini kan rohnya ini kan beda-beda toh. Tidak sama mahasiswa ini, berbeda-beda. Ya, tidak sama. Mari. Oleh karena itu penting sekali kalian untuk belajar tentang okultisme ini. Jadi okultisme adalah pengajaran tentang penguasa kegelapan. Kita bukan belajar ilmu bela diri, bukan belajar karate, tidak. Kita belajar bagaimana sepak terjang daripada penguasa kegelapan. Nah, kalau kamu sudah tahu tentang pelajaran okultisme ini, maka ini sangat beruntung sekali menjadi pedoman. Jadi pada kesempatan ini saya akan mengajar saudara-saudara bukan secara teori saja, tapi juga pengalaman-pengalaman saya di dalam dunia pelayanan berkaitan ketika berhadapan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Saya bagikan sama kalian supaya nanti kamu juga turun di lapangan bisa memahami itu. Ya. Saya kira ketika kamu turun pelayanan di Soe kemarin itu, waktu lalu, dan bertemu dengan hal ini, ya, kalau ada yang pernah ikut pelajaran saya tentang okultisme, dia akan berkata, benar apa yang Bapak bilang waktu lalu. Bahwa kita akan bertemu dengan roh-roh makhluk halus di lapangan. Karena itu kita harus belajar dulu, tahu makhluk halus yang datang ini tipe apa, model apa, supaya ketika kita berkonfrontasi dengan mereka, kita tahu dia pun lajurnya, tahu jalurnya. Tapi kalau tidak hanya tokek lompat saja, kamu sudah mau lari semua. Itu baru tokek, itu belum buaya yang lompat. Buaya darat lagi. Lalu tentu muncul ular yang besar. Oh, tiba-tiba ada lewat, tidak tahu. Sementara KKR turun meteor jatuh, turun kucing. 5 meter jadi manusia. Nah, ini yang akan kita hadapi. Memang dunia ini adalah tempat bertaktanya kuasa kegelapan, kuasa setan-setan. Itulah sebabnya kalau kita tidak memahami ini, itu akan berbahaya buat kita. Setelah kamu memahami pelajaran okultisme, lalu kemudian kamu punya iman yang bertumbuh, kamu punya kepercayaan yang bertumbuh, maka Alkitab berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Nah, kamu sudah terima ilmunya, lalu kamu percaya sungguh kepada Tuhan, itu luar biasa. Sehingga ketika nanti kamu di pelayanan, itu barang dia okultisme, kuasa gelap ini akan muncul, namanya gelap tuh. Ya. Tapi dia tidak bisa bertemu saya, kan dia gelap, saya juga gelap. Jadi, siapa mau ketemu siapa? Ya. Itulah sebabnya perlu dipelajari dengan baik ini mata kuliah okultisme. Ini saya hari ini hanya menyampaikan dia punya pengertiannya. Nah. Nanti kita akan masuk lebih dalam lagi sesuai dengan dia punya daftar isi itu. Tadi itu penjelasan dari Dr. Ginting. Sekarang penjelasan dari Pontius Takaliuang. Pontius Takaliuang dia menjelaskan istilah okultisme berarti ajaran, paham, atau doktrin tentang hal-hal yang sifatnya rahasia, gelap, misterius, dan tersembunyi, khususnya menyangkut kuasa kegelapan. Jadi okultisme itu belajar tentang sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tidak nyata, sesuatu yang tidak kelihatan. Tetapi orang percaya bisa melawan dengan iman dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Ya, Dr. Stefri Lumintang, dia bilang begini, okultisme dari istilah Latin occultus yang berarti tersembunyi, rahasia, seram, gelap dan misterius. Lebih lanjut, beliau mengatakan, pengertian harfiah ini dapat diterapkan secara umum untuk hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman yang melampaui alat indera manusia atau ekstrasensori yang bersifat fenomenal. Jadi, menurut Stefri Lumintang, okultisme itu artinya tersembunyi, sangat rahasia, gelap, dan misterius. Nah, ini diterapkan secara umum untuk hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman yang melampaui alat indera manusia. Artinya dia melampaui naturalnya kita. Itu yang saya namakan tadi supranatural. Dia melampaui jangkauan kita. Dia melampaui penglihatan kita. Itulah sebabnya kalau kita tidak memahami ini dengan baik, wah, bisa berbahaya apalagi kamu mahasiswa. Oleh karena itu saya berharap kamu sebagai mahasiswa harus serius mempelajari mata kuliah okultisme ini. Ada tugas-tugas yang diberikan kepada saudara-saudara harus dikerjakan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Karena ini dia bukan habis di sini habis, tapi apa yang kamu dapat di kuliah, di kelas ini akan kamu bawa ke lapangan. Dan saya sangat percaya ketika kamu terjun ke pelayanan, maka hal pertama yang akan kamu hadapi adalah okultisme ini. Ya, ada yang punya pengalaman begitu? Biar harus punya pengalaman. Nanti kamu akan turun di lapangan baru akan lihat. Oh iya. Ya, berkaitan dengan kemampuan ekstra manusia atau ekstra sensori. Dr. Ginting dalam bukunya Okultisme menyebutnya dengan dua istilah, yakni yang pertama ekstra sensory influence, yaitu kemampuan ekstra dalam mempengaruhi seseorang seperti black magic dan white magic serta sihir. Jadi black magic ini adalah apa? Ilmu hitam. Nah, ilmu hitam ini pantangan terlalu banyak. Ilmu hitam ini pertama pantangannya adalah tidak boleh menggauli wanita. Jadi kalau dia pegang wanita pantangan lah dia ilmu hitam gugur. Itu persyaratan-persyaratan pantangannya. Kadang-kadang tidak boleh mandi selama 1 bulan atau 3 bulan, maka dia bau amisnya luar biasa, bau setan. Ya, dan juga tidak boleh ke gereja. Ilmu hitam itu tidak boleh ke gereja karena dia paling anti Tuhan itu. Nah, black magic ini paling jahat. Bukan berarti white magic baik, tidak. Tapi yang paling mematikan ini black magic ini. Ilmu hitam. Ilmu hitam dia ditentukan berapa hari. Dia bilang mila 2 hari, 2 hari mati. Senang tidak senang, suka tidak suka mati. Jadi hari Kamis jam 7 malam lu tidur tidak bangun lagi. Nah, itu black magic. Orang bisa kirim jarak jauh. Bisa kirim kuasa gelap jarak jauh. Kalau white magic atau ilmu putih dia bisa pergi gereja. Bahkan bisa jadi majelis gereja. Bisa bikin pelayanan. Itu ilmu putih itu. Nah, kadang-kadang mereka mendoakan orang pakai nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, lalu ambil pisau keris, taruh dalam air atau gelas, putar-putar suruh orang minum. Itu ilmu putih. Jadi kelihatan baik ini, kelihatan menolong sesama, tapi justru prakteknya itu bertentangan dengan Tuhan. Oleh sebab itu kita memerlukan kejelian untuk bisa membedakan ini kuasa Roh Kudus, ini kuasa roh jahat. Jadi antara orang yang kepenuhan roh dengan orang yang kerasukan roh itu beda-beda tipis atau beti. Beda-beda tipis. Maka diperlukan kejelian saudara-saudara untuk bisa melihat dengan mata iman, mempunyai kepekaan tersendiri untuk bisa melihat fenomena atau manifestasi yang terjadi itu. Ini dari Tuhan atau dari setan. Ini sangat penting sekali. Ya. Karena kadang-kadang dalam pelayanan pengusiran setan itu setan bikin kita juga luar biasa juga. Dia suka mempermainkan kita. Ya.
Kemudian extrasensory operation, yaitu kemampuan seseorang untuk merubah dirinya atau merubah benda atau barang-barang di sekelilingnya, seperti membuat dirinya tidak nampak, menjadi harimau, jadi-jadian, babi ngepet, dan lain-lain. Jadi extrasensory operation ini adalah kemampuan untuk seseorang dengan kekuatan ilmu yang dimilikinya bisa mengubah dirinya, bisa jadi harimau, bisa jadi babi ngepet, bisa jadi kupu-kupu, bisa jadi apa saja, bisa jadi benda, bisa jadi binatang, bisa jadi hewan, bisa saja. Nanti kamu pergi lihat, cari film babi ngepet. Itu manusia, ya. Jadi istrinya bikin nyalakan lilin, nyalakan lilin, lalu suaminya pakai apa jubah khusus itu pergi, pas di depan orang punya rumah yang mau dicuri barangnya, toh. Nah di depan pintu orang itu tiba-tiba jadi babi. Dia gosok-gosok barang sudah masuk di dalam orang kamar. So, ambil orang punya emas, perhiasan dan bawa lari. Makanya di rumah, di kos-kosan kalian berdoa. Kamu yang tinggal di asrama sini kan pernah mengalami hal-hal begitu, hal-hal aneh. Tiba-tiba ada yang menangis, tiba-tiba ada anak-anak bocil-bocil kejar-kejaran. Ya, ada dengar suara anak bayi melahirkan. Siapa yang melahirkan? Nah ini dia. Bahkan setan manusia jadi-jadian juga ada. Maka kamu di asrama ini hari ini kamu sudah belajar okultisme. Dan kamu di asrama mulai praktek sudah. Kamu akan menemukan hal-hal yang aneh-aneh. Sementara ada yang panggil nama ini, siapa namanya? Ria. Nanti dia pakai kamu punya kenalan, punya suara. Ria, datang dulu kok Ria. Saya perlu nih. Pas lu buka pintu dia sudah berdiri begini. Yang lu heran, lu pun teman pemuka yang ada di situ. Pernah ada satu kejadian, satu tempat saya tidak sebut namanya. Itu jembatan itu angker. Kejadiannya di Along. Itu jembatan itu angker. Nah ini laki-laki, dia waktu mau lewat di jembatan situ, dia ingat penona. Ingat penona. Pas sampai di jembatan, dia penona ada berdiri di jembatan. Dia kaget. Ini saya baru ingat saja muncul ini. Ilmu apa nih begitu? Dia dekat ini penona nih. Lu di sini. Perempuan diam saja. Akhirnya perempuan ajak dia berketun di bawah kolong jembatan dan melakukan hubungan badan. Selesai melakukan hubungan badan, laki-laki ada tidur tanah kosong, perempuan tidak ada. Laki-laki langsung gila. Jadi melewati tempat itu tidak boleh berpikir pacar, berpikir siapa saja, nanti tiba-tiba muncul. Ya makanya Alkitab bilang apa? Berhala tempatnya itu di pohon-pohon besar. Jadi pohon yang rimbun dan besar, hati-hati. Bisa ada di situ. Jembatan yang sudah hutan-hutan di situ, atau lewat tapi hutan-hutan di situ, hati-hati. Batu-batu yang besar, hati-hati. Pantai-pantai di bawah, hati-hati. Karena bisa ada saja orang di situ. Mila pernah ada orang panggil kamu, ya. Enggak? Maka kalian di sini harus berdoa. Tidak boleh setan sampai pakai kampung wajah. Nanti kita akan belajar lebih inti lagi pada pertemuan berikut. Maka rajin ikut mata kuliah okultisme ini. Karena ini saya mau bilang sekali lagi. Ketika kamu diterjunkan dalam pelayanan maupun mengajar, maupun berkhotbah, maupun gembala, maupun pergi mau jadi apa saja, pertama yang akan kamu hadapi itu okultisme. Maka tadi Bapak bilang sama Gerardo, terlambat pun datang. Betul toh? Kalau tidak datang, apa tadi Bapak bilang? Program ulang. Karena Bapak bikin mata kuliah tidur sampai jam 3 pagi. Mata belum terlalu bagus ini. Pagi baru saya print lagi itu. Di halaman yang ke depan itu. Nah, dosen sudah begitu capek, lelah mempersiapkan segala sesuatu untuk kalian. Lalu kalian tidak datang. Wah, tidak bisa begitu. Jadi Bapak waktu lalu toleransi banyak. Sekarang sudah tidak lagi. Satu kali tidak ikut program ulang.
kecuali alasan yang bisa diterima. Nah kan semua sudah jadwal toh, semua sebagai jadwal kok tidak. Nah, perhatikan jadwal itu. Jangan saya mahasiswa lupa jadwal, dosen yang ingat. Dosen datang mahasiswa tidak ada. Ya. Jadi ini perhatikan baik-baik. Itu jangan sampai yang model begitu mungkin lagi dikuasai roh jahat, sedang dikuasai okultisme itu. Ya. Jangan sampai ini mahasiswa jadi-jadian. Mahasiswa ngepet dorang barangkali. Ya. Jasa babi ngepet semua di sini. Ya. Jadi pertama apa? Menyebut okultisme dengan dua istilah. Yang pertama extra sensory influence. AC. Extra sensory operation. ESA. EASA. Ya. Nah, rampungan pemikiran, saya masuk kesimpulannya. Jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa terlibat dengan okultisme artinya terlibat dengan hal-hal yang gelap, yang rahasia, yang misterius, yang berhubungan dengan kuasa kegelapan atau supra alami. Sebaliknya terlepas dari belenggu okultisme berarti terlepas dari hal yang rahasia, tersembunyi, misterius, khususnya kuasa kegelapan serta semua praktek kuasa kegelap tersebut. Jadi ketika seseorang terlibat dengan okultisme, berarti dia sudah terlibat, terikat dengan hal-hal yang gaib, hal-hal yang gelap, hal-hal yang rahasia, sehingga mereka dengan kemampuan gaibnya bisa menerawang pikiran seseorang. Makanya lagi galau-galau, hati-hati. Yang sering galau tak bertepi, ingat sekali lagi, yang sering galau tak bertepi, Anda menjadi calon-calon terjebaknya di dalam kuasa okultisme. Ya. Nanti kita akan belajar tentang bagaimana jiwa yang robek. Punya jiwa yang robek. Bagaimana jiwa yang hancur dan dibawa salah sasaran, maka dia akan hancur. Robek, jiwa yang robek, jiwa yang hancur, pikiran yang kacau. Jadi jalur-jalur masuknya okultisme, setan-setan dari mana? Jalur pikiran, bisa lewat mata kita, hidung kita, mulut kita, semua dia bisa masuk. Dia akan bikin kita galau, Mila. Akan bikin kita susah, Vita. Akan bikin minta pulang terus, Ria Loga. Pengen pulang terus, pengen duduk sendiri-sendiri. Kalau begitu pulang saja. Itu pengaruh okultisme. Mungkin bilang, Bapak terlalu berlebihan. Tidak, ini memang kenyataan. Karena dunia kita ini ya sedang berhadapan dengan dunia fisik dan metafisik. Dunia natural dan supranatural. Jadi kita yang natural tidak bisa menguasai yang supra. Bukan supra X. Supranatural bisa menguasai kita. Karena dia roh halus. Maka Alkitab bilang jaga hati, jaga mata, serahkan diri dalam pimpinan Roh Kudus. Supaya tidak mudah kita dikuasai kuasa gelap. Yang bernama black magic, yang bernama white magic, yang bernama apa? Tenaga dalam, yang bernama santet, yang bernama apa lagi? Jimat, guna-guna, pelet. Semua ada di dalam. Apalagi kamu nona-nona, hati-hati. Karena nyong-nyong nih tidak ganteng, tapi dia bisa pelet kamu. Itu kita malam tidak bisa tidur. Bolak-balik kasur nih kiri kanan nih, sampai jatuh dari tempat tidur tidak rasa. Ya. Karena itu kemungkinan pelet loh, hati-hati. Makanya sebelum tidur berdoa dulu, baca Alkitab, minta Tuhan lindungi saya. Menurut seorang Swanggi yang baru bertobat, dia bilang begini, bahwa orang yang berdoa baru tidur itu sama seperti orang yang tidur di dalam kelambu. Jadi nyamuk tidak bisa gigit. Tapi orang yang tidak pernah berdoa baru tidur sama seperti tidur telanjang. Tidak pakai kelambu. Jadi gampang sekali jadi masukin setan. Makanya mimpi aneh-aneh.
Mimpi ketemu Martina, pada Martina soal almarhumah 20 tahun yang lalu. Mila pernah mimpi bertemu kakek kah? Bertemu nenek? Ya? Pernah, bagaimana coba? Coba mari kerja pada sini cerita. Ya kita harus interaktif, jam Bapak sendiri omong. Ini kan masih berapa jam lagi? Masih 3 jam lagi kita. Silakan Mila. Nah, cerita. Ya, ngomong. Oke, baik. Jadi itu waktu pas Deng Suci ada sakit 1 minggu ke minggu lalu. Deng Suci sakit, jadi pas tidur malam 1 minggu sebelum itu Deng Suci sudah pernah berdoa, biasa berdoa pagi, doa malam, tapi pas habis akreditasi mungkin karena capek jadi tidur sampai gitu, habis itu sakit, keton dua sakit sama-sama, jadi pas tidur keton dua mimpi yang sama juga. Dia bilang dia mimpi depo opa yang di Alor, terus beta mimpi depo opa yang ada di Open, sudah meninggal dua-dua. Habis itu Suci mimpi bilang dia tidur tapi ada laki-laki yang datang di depan samping, jadi suruh dia ikut. Jadi pas ikut bilang orang sebelah sini bilang, itu laki-laki bilang, sen boleh ini kenapa besok di kuburan gitu. Habis itu kalau punya mimpi bilang beta Deng Suci tidur di atas kuburan besar. Jangan beta saya. Ngomong bahasa Indonesia. Itu saja. Ya. Oke. Jadi seharusnya begitu langsung hardik dia atau dalam nama Yesus. Ya harus. Iya. Harus berdoa dalam nama Yesus. Ya kau setan. Begitu. Ya. Sama kaget. Oh, Genaro. Apa siapa selain Mila, siapa yang punya pengalaman itu? Mimpi atau mungkin dengar suara aneh-aneh? Coba sini. Tidak, ini kan berkaitan dengan pelajaran kita, bahwa pelajaran ini betul ada fakta yang mendukung begitu. Kalau ada pengalaman cerita saja. Silakan ke sini. Mahasiswa itu jangan bikin diri kok anak SD, SMP begitu. Mahasiswa itu sumaha. Baik, baik, mungkin bulan kemarin pas tidur begini, biasa malam ini berdoa bertidur, tapi itu malam memang mungkin karena capek jadi tidak berdoa kok tidur beginjo. Pas hampir siang begini menangis, jadi Vita sempat ada panggil juga. Ya memang betul, sonde menangis Bapak dalam mungkin Vita yang tanpa sadar ada menangis, tapi Vita yang ini dengar, jadi Vita panggil juga. Beson bersarsu pagi keluar dulu baru Vita cerita bilang tadi malam lu kenapa, juga beson sadar. Juga dong cerita bilang ini tadi malam lu ada sempat menangis. Apa ada sementara bermimpi sesuatu atau tidak Bapak? Tidak sadar Bapak. Oke. Itu berarti kenapa kamu tidur, ya? Tubuhmu tidur, tapi jiwamu menangis. Ada apa dengan jiwa? Itu sekarang kita selidiki. Nah, ini Bapak akan ajar kamu kupas tuntas. Lu tidak rasa toh, tapi jiwa itu menangis. Kenapa jiwa menangis? Susah move on kah? Nah, begini, move on itu bukan harus dengan laki-laki, bukan. Apakah ada satu masalah yang belum diselesaikan kah? Nah, masalah yang mungkin itu privasi, yang tidak bisa kau buka sama siapapun. Tapi kau bisa buka sama Bapak. Kalau itu tidak diselesaikan, itu pengalaman akan berulang terus. Tubuhmu tidur, tapi hatimu menangis. Kalau bunti anak yang menangis, kita masih pikir, kalau yang menangis sendiri, terus Vita dengar bukan dalam mimpi lain. Coba Vita mari sini cerita. Vita mari sini. Nah, Vita sini. Kita harus mengkonfirmasi dari Vita bahwa benar gitu kan. Dia tidak sedang bermimpi, tapi Vita memang betul-betul sedang. Itu jam berapa itu kira-kira dia menangis?
Jam 3. Pasti tantang dulu. Yang mendengar Ria menangis hari pertama tuh ini jam 3 jadi sempat tendang ini kau bekas bangun Ria Ria sudah sadar as itu yang kedua lah dia ketawa bapak dia ketawa Setelah dengan menangis ketawa. iya maksudnya awal tuh dia ketawa yang pertama tuh dia tidur Demila as itu pas Bezu kembali datang di malam Ria tidur sendiri dia ketawa juga Pak as itu di malam berikut jam 3 tuh yang dia menangis. Waktu dia menangis kamu perasaan bagaimana? So, dia juga langsung tendang dia. Ketakutan kok apa? Agak ngeri begitu. So, dia. Seram begitu ya. Oh, terima kasih kita. Berarti si Ria ini mengalami goncangan. Ya, jadi artinya kadang tertawa, kadang menangis. Berarti dia jiwa ini labil. Iya, jiwanya labil. Maksudnya anak ini gampang sekali tertawa, tapi gampang sekali down. Betul tidak Ria? Ya, betul kan? Nanti dia tertawa, tapi sebentar menangis. Dan yang paling herannya, kita tidak mengerti kenapa dia tertawa, kita tidak mengerti kenapa dia menangis. Nah ini perlu dicari tahu, ada apa ini? Nah ini perlu dikorek. Iya. Semua kita ini pasti ada sesuatu. Karena kadang-kadang kita sendiri tidak sadar, tidak menyadari kenapa hal-hal tertentu terjadi pada diri kita. Ya kan begitu? Kenapa saya begini? Kadang-kadang kita tidak sadar itu. Berarti ada sesuatu yang mengendalikan. Berarti kita ada di bawah atau di dalam jebakan atau kurungan daripada yang namanya okultisme. Maka kalian belajar ini okultisme, siapa tahu kalian sedang diikat oleh okultisme itu dilepaskan supaya bisa melepas orang lain. Maksud Bapak begini, kalau kamu sudah belajar ini, nanti kita prakteknya kalau ada orang seperti yang kemarin datang dari mana, Tanah Merah minta doa itu saya suruh kamu yang pergi berdoa. Kamu yang langsung layani. Maka saya ada berpikir setelah mata kuliah okultisme ini kita akan bikin simulasinya, lalu kemudian kita akan minta izin dari Gereja Wesleyan Tembok Ratapan untuk kita bikin KKR satu malam di sini. Dan orang-orang di altar Kormaju itu nanti kamu yang dapat mata kuliah okultisme, kalian akan layani. Jadi konselornya langsung. Masalah rumah tangga, masalah orang muda. Dan kita bikin ibadahnya misalnya kita bikin ibadahnya jam 6. Jam 6. Semua mahasiswa diundang. Kita bikin ibadah. Senat yang lain kita undang. BEM yang lain kita undang. Datang kita ke KKR malam. Setelah kita lihat. Jangan berpikir saudara-saudara ini sudah jadi mahasiswa berarti sudah bebas. Belum. Ya Angel ya. Angel ada punya pengalaman. Ada mungkin punya pengalaman ada sesuatu yang dahulu mengikat. Susah sekali lepas dari cengkeraman itu. Tapi anugerah Tuhan dilepaskan. Ada? Sudah itu urusan sendiri ya. Itu privasi. Tapi ini luar biasa, ya. Jadi bersyukur kalian belajar okultisme. Genaro pernah lagi begitu? Oke, terus bedain lagi ya. Mila pernah mengalami yang tadi mimpi itu ya? Mimpi itu kok bisa berbarengan? Opanya Suci dengan opanya Mila bisa baku janji kok datang sama-sama. Terus pas pada saat kamu keluar dari situ, itu orang bilang apa? Kenapa kamu tidur di kuburan saya? Gitu. Ya, kamu kamar yang mana? Jadi makanya di sini tempat kamu diuji. Di sini tempat kamu ditempa. Supaya tamatan alma mater Abal Baladin orang-orang yang luar biasa. Apalagi mengaku satu mata kuliah okultisme dengan mata kuliah teologi kebangunan rohani. Kan itu ada berkaitan. Ada berkaitan. Jadi biar mengantuk juga harus belajar. Atau kita sekarang sama tanya dulu. Kita mau belajar versi bagaimana? Di pinggir pantai kok di bawah pohon.
Santai di mana? Tapi kalau di Papua kita belajar ya kamu siapkan snack. Atau mau di sini saja? Iya, di sini saja supaya mengantuk beramai-ramai tidur sini. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ya, mari pertanyaan. Mari tanya pakai ini. Ya, sekarang saya kasih kesempatan mahasiswa untuk kita diskusi, bertanya apa yang kurang dimengerti ditanyakan. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Saya mau bertanya, bagaimana kita bisa peka terhadap kuasa-kuasa gelap itu, terhadap orang-orang yang pegang berbuat memiliki rencana berbuat jahat terhadap kita. Bagaimana kita bisa tahu, bagaimana kita bisa peka. Pertanyaan dari Genaro adalah bagaimana kita bisa memiliki kepekaan terhadap situasi, terhadap orang-orang yang bawa kuasa gelap. Kita bisa rasain dia bawa kuasa gelap. Pertama, kamu yang harus beres dulu. Oke, pertama. Yang kedua, kamu harus hidup di dalam kekudusan. Kamu harus mempunyai kehidupan doa. Kamu harus rajin baca Alkitab dan merenungkan. Dan yang terakhir, minta pimpinan Roh Kudus. Itu saja. Kalau kamu sudah beres di hadapan Tuhan, artinya kamu harus hidup dalam kekudusan. Karena kalau kamu tidak bisa tidak hidup dalam kekudusan, itu nanti tercampur baur. Akhirnya yang ada adalah fitnah. Ya, kalau kamu hidup dalam kesucian, kamu punya kehidupan doa, kamu punya kehidupan membaca firman Tuhan, lalu kamu punya satu kedisiplinan rohani yang tinggi, lalu membawa berdiri dalam pimpinan Roh Kudus, itu tanpa diajar, tanpa diberitahu, ada satu perasaan kepekaan rohani yang muncul bahwa ini tidak beres, ini tidak gitu. Tapi tanpa kamu menghakimi, kamu tahu diam saja. Begitu itu pun rasa seperti itu. Dan ini harus berulang-ulang di hadapan Tuhan, disiplin terus, tidak sekaligus hari ini hidup suci, besok tidak suci. Walaupun namanya suci belum tentu suci, toh. Jadi jangan bilang hari ini kudus, besok tidak kudus. Memang kita ini ya jatuh bangun, tapi kita belajar ke sana. Ya toh? Terus kehidupan doa macam bagaimana? Terus kehidupan membaca firman-Mu sejauh mana? Nah, itu harus diperhatikan. Nah, kalau ini hal kamu tidak bangun hubungan intim dengan Tuhan, tidak ada presence worship dengan Tuhan, kamu apa-apa. Datang kuliah, pulang tengah. Habis ibadah gereja, pulang begitu. Doa malam bersama, semangat. Pulang tidak doa, masing-masing tidak pernah berdoa. Di sini saya kasih doa puasa. Pribadi. Oke. Yang suka baca Alkitab tiap hari. Ada baca ya? Berdoa tiap hari. Kecuali malam tidur tidak berdoa. Oh, berdoa tapi kenapa tertawa sendiri terus menangis sendiri? Artinya bagus tertawa sendiri toh, tertawa sendiri. Bagus, artinya itu kalau itu terjadi berarti lu tidak berdoa. Berarti harus berdoa. Angel pernah ketawa sendiri atau jingkrak sendiri, tiba-tiba lompat-lompat sendiri, tidak. Vita, Mila, tadi sudah ganti banyak ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada yang masih bingung? Atau ada yang mau ditanyakan? Ingat loh, minggu depan itu pelajaran baru lagi, tidak ulang sekarang. Nanti Bapak kasih tugas ini, ada tugas 3 nomor. 3 nomor, soalnya banyak-banyak. Ya, Angel? Mau tanya atau mau menjelaskan pengalaman? Atau pas? Jangan pulang penasaran, lepas sekarang itu tanya. Oke, itulah rampungan pemikiran atau kesimpulan untuk sementara di bagian pertama. Ini adalah pengenalan kita. Yang satu lupa kasih tahu ini yang terakhir ini. Roh-roh teritorial menurut Efesus 6 ayat 10-20. Ada pemerintah ini yang mengatur segala sesuatu. Pemerintah ini yang mengatur segala sesuatu dan memberi perintah kepada bawahannya bernama penguasa-penguasa. Ada penghulu dunia yang gelap ini, ada roh-roh jahat di udara. Jadi ini luar biasa.
Inilah susunan organisasi iblis ini. Pemerintah-pemerintah, mereka yang bikin undang-undang, mereka yang menetapkan keputusan, lalu dilakukan oleh para penguasa-penguasa. Terus penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan roh-roh jahat di udara. Ini susunan organisasi iblis. Ya. Roh-roh teritorial ini yang kita kenal dengan istilah pada konteks wilayah masing-masing. Kalau di Rote itu setan nama apa? Orang bisa ngomong setan itu dia nama apa? Angel? Kalau biasa di Rote itu kalau Mila Pukampung tidak tahu juga. Ini siapa? Maria Loga? Sama di alam sama suami. Rote Islam juga. Entah ini lah. Jadi setiap daerah itu dengan dia punya nama masing-masing. Tidak sama, ya. Oke. Tugas. Nanti kalian cari buku ini dan beli ya. Untuk kalian sendiri. Satanisme dan pelayanan pastoral. Atau kalau di perpustakaan pinjam untuk difotokopi. Ini Bapak tidak kasih karena Bapak masih mengerjakan diktat belum selesai. Ada di perpustakaan. Ada, ini ada. Ini ada di perpustakaan, ada Bapak bisa lihat. Ada. Ini kampus punya ini. Kampus punya ini kalian bawa untuk fotokopi ini. Nanti tolong dibalikin kampus ya. Ini kamu bawa pulang. Ini seluk beluk. Pokoknya di sini ngeri di sini. Oke. Ini kamu beli fotokopi untuk belajar, tapi ini tidak wajib ya. Yang wajib ini fotokopi dan minggu depan kita bertemu sudah bawa Bapak lihat ya. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada lagi. Maka sekarang ada tugas untuk dikerjakan. Saya tulis saja situ atau mau foto. Yang pertama, jelaskan pengertian okultisme menurut para ahli dan menurut Anda sendiri. Jadi setelah kamu menjelaskan para ahli punya pandangan tentang okultisme, terus kamu sendiri pandangan bagaimana? Dari berapa yang tadi kita pelajari itu, kamu bisa bikin satu kesimpulan, ya. Satu kesimpulan, rangkuman pemikiran dari penjelasan oleh beberapa ahli tadi. Yang kedua, okultisme dibagi atas dua bagian besar menurut Alkitab. Jelaskan. Harus dijelaskan. Ketiga, jelaskan masing-masing roh teritorial yang disebutkan dalam Efesus 6 ayat 12. Jadi kamu tidak usah tulis, jangan tulis pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, tidak. Pemerintah-pemerintah itu apa? Siapa dia? Kamu cari referensi dan jawab. Menjelaskan pemerintah-pemerintah itu satu kalimat begitu atau satu paragraf gitu ya. Satu paragraf. Kemudian penguasa-penguasa itu apa? Penghulu dunia yang gelap itu apa? Kemudian roh-roh jahat di udara itu apa? Jadi Jadi untuk tugas ini diketik dengan rapi ya. Diketik dengan rapi. Tidak pakai tulis tangan. Print. Dan Bapak kasih ingat kalau jawabannya itu kamu semua mirip, dia pun kata kalimat koti itu kamu mirip, berarti dua orang pun gugur. Berarti kamu saling nyontek. Ya. Itu awasan untuk kita. Hari Rabu depan kita sekumpul. Oke, silakan lihat tugas itu. Pertama, jelaskan pengertian okultisme menurut para ahli dan menurut Anda sendiri apa. Kedua, okultisme dibagi atas dua bagian besar menurut Alkitab. Silakan jelaskan. Yang ketiga, jelaskan masing-masing roh-roh teritorial yang disebutkan dalam Efesus 6 ayat 12. Ya. Nanti ada tugas laporan bacaan. Membaca, berikan tanggapan-tanggapan apa tugas. Oke.
Sudah tulis semua? Sudah ambil pertanyaan ini sudah? Baik. Tuhan memberkati kita semua. Biar pertemuan kita hari ini boleh menjadi berkat dan saudara-saudara bisa lebih baik lagi belajar. Tidak hanya tunggu ilmu ini, tapi datanglah di perpustakaan, lihat referensi-referensi yang ada untuk belajar bersama-sama. Bapak nanti hari Jumat ada ke Rote, mungkin antara Selasa atau Rabu berdatang. Nanti kita lihat kalau Bapak dari Papela itu bisa kita online ya. Iya, hari Jumat. Papela sampai hari Minggu, terus hari Senin Selasa beberapa tempat, ya hari Selasa baru kembali atau Rabu baru kembali. Orang ke timur. Dekat pelabuhan Papela, Gereja Gemini. Oke, Tuhan memberkati. Mari berdiri semua, kita mau akhiri pertemuan kita. Ya, itu harus di kita pilih. Kamu fotokopi sudah. Itu baru bagian pertama itu, dia baru berkat. Baik, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kemurahan Tuhan. Kelas mata kuliah okultisme sudah kami jelaskan dengan segala kekurangan kami. Tapi Tuhan yang akan menolong menyempurnakannya dalam hati para mahasiswa untuk supaya mereka belajar lebih sungguh dengan bertanggung jawab, karena yang pembekalan buat mereka untuk ke masa depan mereka dalam pelayanan nanti. Terima kasih Bapa, berkati kami semua dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati. Soalnya pasang bawah. Gen, mari tolong beresin ini barang dulu ya. Ini buku ini tolong dibawa untuk difotokopi nanti. Ada mau terserah kalian, tapi ini ada di kampus ya. Ini ada di perpustakaan. Oke, permisi.